Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada pepatah mengatakan jika tidak dikenal maka tidak disayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Silvianus Arfian Siga. Kuliah di Universitas Negeri Manado mengambil jurusan Pendidikan Biologi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, maka kita awali dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh teman kita Giovanni Sesai. Baiklah teman-teman, mari saya undang kita berdiri, kita akan berdoa untuk mengawali aktivitas kita di hari ini. Kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa karena Engkau masih senantiasa melindungi serta memberkati kami semua, sehingga di saat ini kami masih bisa melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, mohon Engkau bimbing dan sertai sehingga aktivitas kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya hanya terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada teman kita Giovanni atas kisah saya yang telah membawa kita dalam doa. Teman-teman, ada yang tahu topik pembelajaran kita pada hari ini judulnya tentang apa? Belum tahu. Saya akan memberitahukan judulnya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga. Pengertian pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya jumlah sel tubuh suatu organisme yang disertai dengan pertambahan ukuran berat serta tinggi yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik lagi pada keadaan semula. Kemudian perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kuantitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis dalam diri manusia. Kita lanjutkan dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor internal, yaitu yang pertama, gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi tumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tubuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Meskipun faktor dari gen sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping itu ada faktor lingkungan yang ikut berpengaruh. Misalnya pada tanaman yang memiliki sifat unggul hanya dapat tumbuh dengan cepat, berbuah lebat, dan rasanya manis di lahan yang subur. Tetapi bila ditanam di lahan yang tandus dan kondisinya tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini tidak akan optimal. Kemudian faktor internal yang kedua adalah hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tumbuh-tumbuhan. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tumbuhan. Hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ada beragam jenisnya. Kita masuk pada faktor eksternal, yaitu yang pertama, nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jika tanaman itu membutuhkan nutrisi berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air, melalui proses fotosintesis, air dan karbon dioksida diubah menjadi zat makanan. Zat hara tidak berperan langsung dalam proses fotosintesis,
namun sangat diperlukan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Faktor eksternal yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Kemudian yang ketiga, air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembapan mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap kemanjangan sel. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Kemudian yang keempat, suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Contohnya pada padi yang ditanam pada awal musim kemarau, di mana suhu rata-rata tinggi akan lebih cepat dipanen daripada padi yang ditanam pada musim penghujan, di mana suhu rata-rata lebih rendah. Kemudian yang kelima adalah tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Kemudian kita masuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Teman-teman ada yang tahu apa itu perkecambahan epigeal? Tidak. Kita masuk pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga. Yang pertama yaitu perkecambahan epigeal. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu perkecambahan epigeal? Tidak Belum. Belum tahu. Maka saya akan jelaskan di sini apa itu perkecambahan epigeal. Ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga plumula dan kotiledon terangkat ke atas. Kotiledon dapat melakukan fotosintesis selama daun belum 11 terbentuk. Contoh tumbuhan ini adalah kacang hijau, kedelai, bunga matahari, dan kacang tanah. Organ pertama yang muncul ketika biji berkecambah adalah radikula. Radikula ini kemudian akan tumbuh menembus permukaan tanah. Untuk tanaman dikotil yang dirangsang dengan cahaya, ruas batang hipokotil akan tumbuh lurus ke permukaan tanah, mengangkat kotiledon dan epikotil. Yang kedua, perkecambahan hipogeal. Mungkin teman-teman ada yang tahu perkecambahan hipogeal? Belum tahu. Cari dari sumber internet atau media buku cetak. Jika teman-teman tidak tahu, maka saya akan menjelaskan apa itu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal ditandai dengan epikotil, tumbuh memanjang, kemudian plumula tumbuh ke permukaan tanah menembus kulit biji. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan ini adalah kacang ercis, kacang kapri, jagung, dan rumput-rumputan. Biji yang berkecambah belum memiliki kemampuan untuk menyintesis cadangan makanan sendiri. Kebutuhan koordinat didapatkan dari cadangan makanan atau endosperma. Umumnya cadangan makanan pada biji berupa amilum atau pati. Pati tidak dapat ditransportasikan ke sel-sel lain. Oleh karena itu, pati harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk gula yang terlarut dalam air. Kita masuk dalam pertumbuhan primer dan sekunder. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu pertumbuhan primer, apa itu pertumbuhan sekunder? Sudah lupa. Tahu cuma sudah lupa. Oh, Pernah tahu.
Jika teman-teman sudah lupa, maka saya akan menjelaskan bahwa pertumbuhan primer terjadi karena adanya aktivitas di jaringan apikal. Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap di 3 daerah, yaitu daerah pembelahan atau proliferasi, pemanjangan atau elongasi, dan daerah diferensiasi. Yang pertama, daerah pembelahan berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Teman-teman dapat melihat gambar di sebelah kiri saya. Kemudian yang kedua, daerah pemanjangan terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini sel akan mengalami pemanjangan dan perbesaran. Akibatnya tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga, daerah diferensiasi. Daerah yang sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, phloem, dan sklerenkin. Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk phloem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebar. Pertumbuhan sekunder ini penyebabnya. Pembelahan pada jaringan kambium ini akan menyebabkan terjadi pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur. Kemudian kita masuk pada hormon-hormon pada tumbuhan. Yang pertama, hormon auksin atau asam indol asetat. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu asam auksin? Tidak tahu. Saya akan menjelaskannya bahwa auksin merupakan senyawa asam asetat dengan gugusan indol dan derivat-derivatnya. Pertama kali auksin ditemukan pada ujung koleoptil kecamba Aviana sativa. Pusat pembentukan auksin adalah ujung koleoptil atau ujung tumbuhan. Jika terkena sinar matahari, auksin akan berubah menjadi senyawa yang menghambat pertumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan batang akan membelok ke arah datangnya cahaya. Karena bagian yang tidak terkena cahaya, pertumbuhan lebih cepat daripada bagian yang terkena cahaya. Saya akan menjelaskan fungsi auksin, yaitu yang pertama, merangsang perpanjangan sel. Yang kedua, merangsang pembentukan bunga dan buah. Yang ketiga, merangsang pemanjangan titik tumbuh. Keempat, mempengaruhi pembengkokan batang. Kelima, merangsang pembentukan akar lateral. Keenam, merangsang terjadinya proses diferensiasi. Kemudian yang kedua, giberlin. Giberlin merupakan hormon yang pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikuraui yang parasit pada tumbuhan padi. Ditemukan oleh Kurosawa pada tahun 1926. Fungsi giberlin yaitu yang pertama merangsang pembelahan sel kambium, yang kedua merangsang pembungaan lebih awal sebelum waktunya, yang ketiga merangsang pembentukan buah tanpa biji, yang keempat merangsang tanaman tumbuh sangat cepat sehingga mempunyai ukuran raksasa. Yang ketiga, sitokinin merupakan kumpulan senyawa yang fungsinya mirip satu sama lain. Fungsi sitokinin yaitu yang pertama merangsang proses pembelahan sel, yang kedua menunda pengguguran daun bunga dan buah, yang ketiga mempengaruhi pertumbuhan tunas dan akar, yang keempat meningkatkan daya resistensi terhadap pengaruh yang merugikan seperti suhu rendah, infeksi virus, pembunuh gulma, dan radiasi. Yang kelima, menghambat menguningnya daun dengan jalan membuat kandungan protein dan klorofil yang seimbang dalam daun. Kemudian yang keempat, gas etilen. Gas etilen merupakan hormon tumbuh yang dalam keadaan normal berbentuk gas. Fungsi gas etilen yaitu yang pertama membantu memecahkan dormansi pada tanaman, misalnya pada ubi dan kentang.
Yang kedua, mendukung pematangan buah. Yang keempat, mendukung terjadinya abscision atau pelepukan pada daun. Yang keempat, mendukung proses pembungaan. Kemudian yang kelima, asam absisat. Asam absisat merupakan hormon tumbuh yang hampir selalu menghambat pertumbuhan, baik dalam bentuk menurunkan kecepatan maupun menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel bersama-sama. Fungsi asam absisat yaitu yang pertama menghambat perkecambahan biji, yang kedua mempengaruhi pembungaan tanaman, yang ketiga memperpanjang masa dormansi umbi-umbian, yang keempat mempengaruhi pucuk tumbuhan untuk melakukan dormansi. Kemudian yang keenam, kalin. Kalin merupakan hormon yang mempengaruhi pembentukan organ. Berdasarkan organ yang dipengaruhinya, kalin dibedakan atas. Yang pertama, risokalin mempengaruhi pembentukan akar, kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang, pilokalin mempengaruhi pembentukan daun, dan keempat, antokalin mempengaruhi pembentukan bunga. Kemudian yang kelima, asam traumalin. Bila tumbuhan terluka, luka tersebut dapat diperbaiki kembali. Kemampuan itu disebut restitusi atau regenerasi. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sampai di sini apakah teman-teman dapat mengerti? Ya, ngerti. Bisakah teman Giovanni selesai menyimpulkan topik kita pada hari ini, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbunga? Jadi dari kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran ini, saya mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan mempunyai perbedaan, yaitu pertumbuhan adalah pertambahan ukuran volume masa suatu makhluk hidup yang dapat dihitung dengan angka atau bersifat kuantitatif. Hal ini disebabkan oleh pertambahan jumlah dan ukuran sel. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan yang tidak dapat dihitung dengan angka atau bersifat kualitatif, yang ditandai dengan kemampuan individu tersebut untuk dapat bereproduksi atau menghasilkan sel kelar. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai sejak perkecambahan biji yang kemudian berkembang menjadi tumbuhan kecil yang sempurna. Saya rasa itu kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada kesimpulan lain. Jika sudah tidak ada, maka topik kita, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.